Sniper ini membidik seorang pria di balik batu, tapi yang muncul malah centong. Sniper ini pun tertawa bahwa hal tersebut merupakan trik klasik. Namun uniknya pria ini menggunakan kakinya untuk mengecoh si sniper, dan sniper ini pun mengunci bidikannya pada centong tersebut. Pria di balik batu tersebut terus menggerakkan centongnya menggunakan kakinya. Setelah centong tepat di bidikan si sniper, pria ini menempatkan posisinya untuk membidik si sniper. Sniper ini pun langsung menarik pelatuknya dari bawah sebuah tank dan sangat tepat sekali mengenai centong, membuat pria di balik batu mengetahui posisi sniper dan pelatuk pun ditarik dan headshot mengenai si sniper. Sniper ini membidik targetnya yang ada di kereta api dengan kecepatan 230 km per jam. Apakah bisa jika target bergerak dengan kecepatan tinggi? Sniper ini sudah menguji targetnya, tiba-tiba ada anak kecil. Ia pun membatalkannya dan mulai membidik lagi. Setelah anak ini pergi dan target dikunci, pria ini meluncurkan pelurunya lebih awal di depan terowongan. Mengejutkannya ternyata mengenai jendela kereta api. Apakah mengenai target? Ternyata pria ini menunjukkan video bahwa pelurunya headshot mengenai targetnya. Sniper bocil ini mengincar pria di balik dinding dan ternyata headshot. Pria ini pun langsung terkapar. Ia langsung mengincar pria di gedung lain, ternyata mengenai tembok. Serpihannya melukai pria ini. Bocil ini langsung menggunakan kepala kambing untuk bantalan senapannya dan ngendok di dalam, tapi posisi bocil ini ternyata terlihat di pantulan jendela. Sniper ini langsung membidik tapi malah mengenai tembok. Sedangkan temannya bergegas untuk siap di posisi. Ternyata tembakan kedua juga mengenai tembok. Temannya ini pun langsung menempatkan di posisi. Ia memfokuskan bidikannya, ternyata ia juga membidik tembok dan mengejutkannya tembus tembok. Bocil ini pun dipulangkan ke lobi keabadian. Sniper ini memberi tanda di semangka dan digantungkan di pohon. Ia akan berlatih menembak sejauh 200 meter. Snipernya pun dikaitkan di pohon agar stabil. Ia mulai mendidik namun ternyata tidak tepat sasaran. Ia pun menyeting lagi snipernya. Setelah selesai menyeting senapannya, sniper ini langsung memasukkan pelurunya dan mulai membidik lagi. Dan ternyata sangat tepat sasaran mengenai semangka ini. Karena dirasa sudah siap, ia menggunakan penyamarannya untuk mencari tempat yang strategis. Ia pun menggunakan identitas palsu. Setelah sampai di tempat, pria ini pun melepaskan penyamarannya dan mengeluarkan peralatannya untuk menembakkan targetnya. Pria ini sudah siap di posisi dan mulai mengamati. Saat targetnya muncul, ia pun mulai mengikuti pergerakannya dan mengunci targetnya. Kemudian hal yang mengejutkan pun terjadi. Lihat dengan sesama. Ujian menjadi sniper tidaklah mudah. Pria ini mendapat nilai minus karena hanya bergerak sedikit. Wanita ini mendapat nilai plus karena tetap diam. Pria ini tidak bisa menahan kerasnya tembakan sehingga bergerak. Pria ini tetap tenang sehingga mendapat nilai plus. Yang masih bertahan akan menuju ujian selanjutnya. Dan ujian ini membutuhkan fokus yang lebih tinggi. Pria ini disuruh untuk mengunci targetnya dan jika sudah siap, bidikannya pun ditutup seperti ini. Dan ternyata pria ini mengenai targetnya walaupun tidak tepat di tengah-tengah. Ia pun mendapat nilai plus. Kemudian wanita ini ditutup bidikannya dan mulai ternyata tepat sekali wanita ini mengenai bagian tengah pada targetnya. Selanjutnya pria ini ia sudah siap dengan bidikannya. Ternyata setelah dilihat pria ini melenceng cukup jauh, membuat pria ini bilang mustahil dengan senapan ini. Namun komandannya bilang tidak ada yang mustahil. Boneka ini digunakan untuk mengetahui posisi sniper dan benar sniper ini melesatkan pelurunya sehingga posisinya diketahui. Wanita ini pun mulai mengikuti pergerakan sniper dan menguncinya. Saking kuatnya senapan ini, wanita ini hingga terpental dan ternyata bidikan wanita ini tepat mengenai sniper. Namun resikonya posisi mereka juga diketahui dan pria ini pun terheadshot membuat pertempuran semakin memanas. Sniper ini akan adu mekanik dengan musuhnya yang juga sniper yang bersembunyi di tumpukan sampah. Kedua sniper ini tidak saling mengetahui posisi mereka sehingga mereka masih mencari tahu keberadaan musuhnya. Sniper yang berada di tumpukan sampah ini bergerak ke belakang untuk berganti posisi. Ini merupakan kesalahan yang cukup fatal karena pergerakannya dideteksi oleh sniper yang bersembunyi di rerumputan. Akhirnya sniper yang di tumpukan sampah ini harus meninggoy. Hal ini membuat sniper yang berada di gedung terus bergegas mencari sniper yang ada di semak-semak. Dan ternyata posisi sang sniper ketahuan, namun tembakan dari sniper ini meleset. Sniper semak-semak ini langsung membalas dan tepat sasaran. Berganti tempat, sang sniper ini menggunakan jebakan ranjau yang pematiknya ditempelkan di kayu pada pohon yang nantinya akan ditembak dari jarak jauh menggunakan snipernya. Sniper ini tetap dilindungi oleh temannya. Saat musuh sang sniper ini datang menuju arahnya, ia langsung mengarahkan bidikannya pada pematik ranjau tersebut dan pada saat waktu yang tepat sniper ini meledakkan ranjau menggunakan snipernya. Adu taktik kedua sniper ini sungguh menegangkan. Strategi yang pertama, sniper ini mengincar sebuah peluncur roket agar jatuh ke bawah sehingga akan sulit untuk diraih. Sniper ini pun kesal tapi tidak disangka pasukan ini memiliki peluncur roket lain. Sniper ini pun langsung melepas helmnya dan mengangkatnya kemudian dibidik oleh sniper ini. Ternyata cuma helm untuk mengelabui sang sniper. Pria ini pun lari ngajir mencari tempat yang aman hingga membuat sniper ini kesal. Setelah kondisi kondusif, ternyata ada yang mengambil roket. Pria ini pun langsung melancarkan aksinya. Roket pun meleduk sehingga sniper ini pun tinggal sendirian. Pria ini langsung mengerahkan ke bukit
titik lain untuk mengincar sniper ini. Tiba-tiba ada pantulan cahaya kaca dari sniper ini yang mencoba untuk kabur. Pria ini bereaksi dengan langsung meluncurkan pelurunya. Sniper ini berlari lurus sehingga menyasar telinganya. Ia pun tetap berlari menghampiri motornya dan menuju zona aman. Sniper menggunakan cermin untuk melihat posisi musuh, namun malah dipecahkan dan langsung dibalas oleh sniper ini. Namun musuhnya sempat menghindar. Kemudian teman dari sniper ini pun mulai lari dan dibidik oleh musuh, ternyata mengenainya. Senapannya pun terlempar. Musuhnya pun langsung mengunci senapan ini agar tidak diambil. Namun pria ini memiliki ide untuk menggunakan tali ini dan dilempar. Namun tidak sampai, ini membuat musuhnya semakin siap. Lemparan kedua senapan ini semakin menjauh. Namun sniper ini sudah siap dan membidik, ternyata meleset lagi. Ia pun lari menuju temannya yang sudah tumbang untuk menyelamatkan temannya, namun tetap diawasi oleh musuhnya. Sniper ini memiliki ide untuk mengangkat senapannya. Peluru sniper ini tinggal 2 dan ia harus merobohkan jembatan saat musuh lewat. Ternyata peluru yang pertama meleset membuat musuhnya mengetahui keberadaannya. Pria ini pun langsung mengunci dan menumbangkan sang sniper. Ia sudah senang mampu mengenai target, tapi ternyata saat pria ini menghampiri, itu hanya orang-orangan sawah. Ia pun masuk ke dalam jebakan sniper. Pria ini pun berhasil ditumbangkan oleh sang sniper dan ia keluar dari persembunyiannya dan langsung membidik jembatan yang pada saat itu tank sedang lewat. Peluru pun tepat sasaran hingga membuat jembatan tersebut meleduk. Tank pun terjebak di dalam reruntuhan. Sniper ini bergerak dengan senyap di miramar area, namun ternyata ada musuh yang mengawasi. Pria ini pun sempat berhenti, namun pergerakannya sudah diketahui. Musuhnya pun langsung membaca arah angin, kemudian menekan video kameranya. Sniper ini langsung mengatur senapannya sesuai dengan arah angin dan mengunci. Sniper ini langsung menarik pelatuknya dan ternyata headshot. Namun inilah yang membuat tentara ini mengambil risiko menjadi sniper untuk balas dendam. Sniper wanita ini mengincar tank tapi hanya meretakkan kacanya, membuat wanita ini diketahui posisinya dan langsung dibombardir. Temannya pun tumbang satu persatu. Wanita ini nekat untuk naik kembali. Ia langsung membidik dan mengunci kaca tank untuk kedua kalinya. Ternyata peluru yang kedua ini mampu menembus kaca dan headshot. Sniper pria ini pun langsung meledukkan tank. Tentara ini pun keluar dengan cosplay ulti Zilong, kemudian dipulangkan ke lobi keabadian oleh sniper ini. Tiba-tiba sniper ini melemparkan senapannya dan langsung loncat. Ternyata mereka dikejar oleh musuh yang sangat banyak sekali. Sniper ini pun langsung lari, kemudian musuhnya pun datang dan langsung melacak sniper ini. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di balik batu ini sambil temannya meminta bantuan. Tiba-tiba musuh datang dan langsung menyisir area tersebut, tapi ternyata GPS pria ini rusak sehingga tidak bisa dideteksi. Pria ini pun memiliki ide untuk membidik sebuah tebing dan meruntuhkan batu-batu di sana untuk mengalihkan perhatian orang-orang ini. Namun mereka malah pergi begitu saja seperti terburu-buru. Ternyata di hadapan mereka ada badai yang sangat besar sekali, membuat sniper ini harus menerjang agar tidak ketahuan musuh. Tiga sniper sedang ujian menyamar. Sniper ini ketahuan karena cuma nempel di pohon. Sniper yang selanjutnya pun juga ketahuan karena terlalu mencolok. Kemudian pria ini mencari sniper yang terakhir namun tidak ketemu-ketemu. Dan ternyata ada di bawahnya. Ternyata sniper wanita ini tidak diketahui, yang artinya penyamarannya memang bagus.